Waalaikumsalam Ibu, monggo silahkan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidansari yang bertugas pada siang hari ini nggih. Oke, tadi sudah ditanya-tanya di depan ya, kemudian sudah diperiksa di depan juga. Di sini dengan Ibu H, umur 36 tahun, hamil anak ketiga, sudah melahirkan 2 kali, belum pernah keguguran. Untuk usia kehamilannya 34 minggu. Kemudian terdapat bengkak pada ekstremitas kaki nggih. Oke, untuk tensinya 130/90, nadinya 80, suhu 365, respirasinya 24. Kemudian untuk pemeriksaan lab tidak ada nggih Ibu? Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester 3. Di sini umur kehamilan Ibu adalah 34 minggu ya, yaitu sudah masuk pada trimester ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pada Ibu dan pada Bapak dan sama Ibu nggih, Ibu kandung atau mertua ini? Ibu kandung. Oke, nggih. Sebelumnya saya akan ini nggih, cuci tangan terlebih dahulu. Oke, sampun. Sebentar saya tutup dulu kordennya. Ibu ini tadi mengatakan keluhannya ini ya, tensinya tinggi, agak tinggi, kemudian bengkak pada ekstremitas kakinya ya. Oke, alhamdulillah Ibu selalu periksa di fasilitas kesehatan ya, karena di sini Ibu mengalami tanda-tanda tensi tinggi atau preeklamsi. Sebelumnya, apakah Ibu pernah mendengar dan mengetahui tentang tanda bahaya pada kehamilan? Oh, sudah, alhamdulillah. Nggih. Ini di sini saya akan flashback kembali agar Ibu ingat nggih, ini tanda bahaya kehamilan. Karena memang beda ya dari anak pertama. Anak pertama normal, tidak ada tanda-tanda bahaya, tensinya juga bagus, dan ini anak kedua tensinya naik. Oke. Kemudian ekstremitas pada kaki bengkak ya. Di sini saya akan menjelaskan pada Ibu serta Bapak serta Ibu nggih, Ibu dari ibunya Ibu H tentang tanda bahaya kehamilan di trimester ketiga, yaitu gejala preeklamsi. Gerakan janinnya itu tandanya adalah gerakan janinnya berkurang, kemudian perdarahan pervaginam, kemudian ketubah pecah dini, kemudian demam tinggi. Itu adalah salah satu dari tanda bahaya kehamilan nggih Ibu nggih. Kemudian dari gejala dari preeklamsi di situ yaitu pandangan mata itu berkunang-kunang atau kabur nggih Ibu, sakit kepala yang berat, terus menetap, sering sakit kepala dan menetap, kemudian nyeri ulung hati, kemudian bengkak pada muka, kemudian tangan, itu apa ya, bahaya, sangat berbahaya untuk pada ibu hamil. Itu bisa menyebabkan kejang-kejang dan kematian. Untuk adik bayi juga di situ juga akan berdampak juga, bahaya juga untuk janin, yaitu mengalami gawat janin atau kematian pada janin.
Itu bisa nggih, Bapak, Ibu. Kemudian di sini maaf Bapak, batuk dikit. Untuk tanda-tanda dari preeklamasi preeklamsi atau tanda bahaya ini, di sini kurangnya gerakan janin, yaitu dalam sehari ini kok gerakannya kurang dari 10 sampai 12 kali 12 kali nih dalam kurang dari 10 kali nih dalam 12 jam. Itu adalah tanda bahaya dari janin nggih, atau gawat janin, atau bisa terjadi untuk kematian janin dalam rahim. Itu yang normal dalam 12 jam itu lebih dari 10 kali nggih Ibu nggih untuk adik bergeraknya. Kemudian perdarahan tanda bahaya yang kedua ya tadi ya, perdarahan per vaginam, yaitu perdarahan yang baik berupa bercak maupun mengalir, biasanya disebabkan solusi plasenta atau perdarahan disertai nyeri perut. Bisa perdarahan itu disertai nyeri perut, bisa tidak disertai dengan nyeri perut, itu juga bisa. Kemudian plasenta previa atau perdarahan tidak disertai nyeri perut, itu adalah plasenta previa, itu tidak disertai dengan nyeri perut, perdarahannya sor-soran nggih Ibu nggih. Dan bahayanya terhadap ibu itu bisa terjadi shock, hemoragi, atau bisa terjadi kematian. Kemudian untuk bahaya plasenta previa itu juga bisa untuk janin, di situ janinnya bisa terjadi gawat janin maupun kematian pada janin. Kemudian di sini untuk tanda bahayanya lagi yaitu ketuban pecah dini atau cairan yang keluar tanpa disadari oleh ibu melalui jalan lahir dan berbau khas. Misal nih, tahu-tahu ngepyo atau tahu-tahu rembes, kok kayak pipis ya, tapi kok enggak ada rasanya, tahu-tahu kok basah. Nah, itu perlu diwaspadai, itu ketuban pecah dini. Di sini di situ baunya khas ya Ibu ya, enggak amis, gimana ya, khas sekali baunya. Kemudian tidak berbau pesing. Kalau pesing beda lagi ya, itu pipis nggih. Bahayanya untuk ibu jika terjadi ketuban pecah dini itu bisa menyebabkan infeksi. Tapi untuk bahaya untuk janin itu bisa terjadi gawat janin, dan untuk bisa terjadi infeksi pada janin juga. Kemudian tanda bahayanya yang satu lagi nih, demam tinggi. Demam dengan disertai kenaikan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Jadi ibu kalau selama hamil kok demamnya tinggi, panas, itu jenengan langsung tindak saja ke fasilitas kesehatan. Tidak hanya panas tinggi, kayak tadi nih ketuban pecah dini, kayak perdarahan perdarahan yang banyak, atau flek-flek, atau bayinya kurang gerak, kok merasa gerakannya kurang, atau terjadinya preeklamsia. Ini jenengan bisa tindak ke fasilitas kesehatan nggih. Dari tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, apakah ibu pernah mengalaminya? Iya, mboten nggih, alhamdulillah, berarti cuma tensi sama ini ya, bengkak pada ekstremitas kaki bawah ya. Di sini ibu nanti
Nanti kalau tidur untuk pola istirahatnya agak lebih banyak nggih. Jadi kalau malam tidak boleh bergadang, tidak boleh istilahnya kalau memang suka film drakor jangan lihat film drakor. Usahakan untuk istirahat, kemudian kaki diganjel dengan bantal dinaikin sedikit untuk mengurangi pembengkakan pada kakinya ibu. Nanti kalau memang tensinya semakin tinggi, nanti kita kolaborasikan dengan dokter penyakit dengan dokter spesialis nggih untuk terapinya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang perlu ditanyakan Ibu? Nggih. Tidak ada? Sebentar saya cuci tangan. Apabila ada pertanyaan monggo ditanyakan. Tidak ada. Oke. Terima kasih Ibu Bapak atas kedatangannya di klinik kita. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Cuci tangan kembali. Kemudian dokumentasi. Terima kasih.